Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali dengan gua di channel Muhammad Vigo. Nah, di kesempatan ini gua akan memberitahu kalian adegan kematian paling brutal di anime Attack on Titan. Nah, sebelum itu akan gua jelaskan mengenai anime AOT ini. Sejak musim pertamanya dirilis, anime Attack on Titan mendapat sejumlah respon positif, baik dari kritikus ataupun penggemar manganya. Nah, bagaimana enggak, anime ciptaan Hajime Isayama tersebut menyajikan sejumlah aksi dari para karakter yang sangat seru ketika mencoba menghabisi sekelompok Titan. Nah, apalagi visualisasi dari para Titan tersebut yang terlihat sangat menyeramkan dan tentunya menambah rasa ngeri ketika menonton. Selain menyajikan visual dari Titan yang mengerikan, Attack on Titan juga kerap menghadirkan sejumlah adegan kematian yang sangat sadis. Nah, hal tersebut jugalah yang membuat Attack on Titan menjadi salah satu anime dengan nuansa yang gelap saat ini. Pasalnya, beberapa momen kematian tersebut sangat brutal sampai bisa membuat penontonnya bergidik dan kepikiran berhari-hari. Dan sebentar lagi akan ada season keempat dari anime Attack on Titan ini. Nah, sembari menunggu Attack on Titan season terbarunya muncul, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, gua ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe, supaya gua semakin semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tinggalkan komentar serta tanda suka kalian di video ini ya. Karakter yang pertama, Mike Zacharias. Karakter Mike Zacharias sebenarnya nggak terlalu diperkenalkan secara mendalam kepada penonton, sehingga saat dirinya tewas di tangan Titan, nggak ada emosi berlebih yang dirasakan penggemar animenya. Meskipun begitu, kematian dari Mike ini menjadi salah satu momen paling brutal yang ada pada musim kedua Attack on Titan. Sebab, tepat sebelum Mike tewas, kita diperlihatkan dengan sosok Beast Titan yang mengerikan serta bisa mengontrol para Titan lainnya. Sang Beast Titan akhirnya memerintahkan Titan lainnya untuk memakan Mike. Cowok tersebut pun kemudian berteriak sembari menangis meminta pertolongan karena bagian tubuhnya dimakan satu persatu oleh para Titan. Mike akhirnya tewas sendirian tanpa pertolongan dari rekannya satupun secara tragis. Karakter yang kedua, Thomas Wagner. Kematian dari Thomas menjadi salah satu poin yang membuat penonton Attack on Titan tersadar kalau semua karakter yang ada di anime tersebut bisa tewas kapan aja. Apalagi sebelumnya sosok Thomas diduga-duga menjadi salah satu karakter penting di Attack on Titan. Namun nyatanya karakter cowok tersebut justru tewas hanya dalam beberapa episode di musim pertamanya aja. Thomas tewas karena dilahap habis oleh abnormal Titan saat sedang berayun di distrik Trost ketika ingin bertarung dengan para makhluk raksasa di kota tersebut. Kematiannya ini cukup mengagetkan karena beberapa detik sebelumnya seperti ada secerca harapan kalau Thomas, Eren, dan grup lainnya bisa membebat habis para Titan. Akan tetapi, kematian Thomas tersebut malah menjadi malapetaka bagi grup dari Eren yang kemudian tewas setelah itu. Karakter yang ketiga, Carla Yeager. Tewasnya Carla Yeager alias ibu dari Eren menjadi adegan kematian brutal pertama yang ada di Attack on Titan, baik dari segi visual ataupun konteks. Soalnya, beberapa saat sebelum para Titan menerobos masuk ke kota tersebut, Eren dan ibunya beradu argumen perihal keinginan sang anak untuk bergabung ke Survey Corps. Makanya, Eren sangat terpukul saat melihat sang ibu dimakan oleh Titan yang sangat besar. Sebenarnya, Eren dan Mikasa yang saat itu masih anak-anak sempat ingin menolong Carla yang tertimpa reruntuhan rumah. Namun, Carla bersikeras agar kedua anak tersebut untuk meninggalkannya karena menganggap kalau dirinya hanya akan memperlambat proses kabur. Setelah itu, Carla pun diambil oleh sesosok Titan yang kemudian melahap bagian atas tubuhnya secara brutal. Adegan tersebut menjadi momen yang membuat penontonnya sadar kalau Attack on Titan bukanlah anime buat anak kecil. Selain itu, kematian Carla tersebut juga digambarkan secara sempurna dengan animasi yang apik serta alunan musik yang mengharukan. Tentunya, hal ini menambah unsur brutal dan kesedihan yang ada pada adegan tersebut. Karakter yang keempat, Armin Arleth.
Selain Mikasa, Eren juga punya teman akrab lainnya yang telah dia kenal sejak masih kecil, yaitu Armin. Cowok berambut kuning yang satu ini kerap digambarkan sebagai sosok karakter yang penakut pada musim pertamanya. Namun, mendekati momen ajalnya, Armin justru menunjukkan sisi berani yang ada dalam dirinya. Pada season ketiga dari Attack on Titan, Armin dan Eren harus menghadapi sosok kolosal Titan yang di dalamnya adalah Bertolt Hofer. Armin pun memiliki sebuah taktik yang bisa mengalahkan Titan raksasa tersebut, walaupun harus mengorbankan dirinya. Akhirnya, Armin tewas terbakar hangus karena mencoba mengalihkan perhatian Bertolt agar Eren bisa menyerangnya. Meskipun pada akhirnya rencana tersebut berhasil, kita diperlihatkan dengan momen kematian Armin yang cukup mengenaskan. Pasalnya, adegan saat kulit sang karakter cowok meleleh benar-benar diperlihatkan dengan cara yang sangat perlahan. Akan tetapi, Armin akhirnya berhasil hidup kembali setelah memakan Bertolt dan membuatnya bisa berubah wujud menjadi kolosal Titan. Karakter yang kelima, Erwin, Marlowe, dan pasukan Survey Corps lainnya. Musim ketiga dari Attack on Titan memang bisa dibilang menampilkan sejumlah adegan kematian yang sangat brutal. Apalagi pada saat anggota dari Survey Corps melakukan misi ke distrik Shiganshina dan bertemu dengan Beast Titan yang kemudian terungkap bahwa dia adalah saudara dari Eren. Pembantaian pun terjadi tatkala Titan yang berwujud seperti monyet tersebut melemparkan serpihan batu berukuran besar ke arah anggota Survey Corps. Nah, hal tersebut jugalah yang kemudian menewaskan banyak orang yang bergerak maju ke arah Beast Titan, termasuk Erwin Smith yang menjadi pemimpin dari Survey Corps. Tujuan dari pasukan ini maju adalah untuk mengalihkan perhatian dari sang Titan, agar Kapten Levi bisa menyerang balik secara diam-diam. Erwin pun mengatakan bahwa rencana ini adalah sebuah misi bunuh diri bagi mereka semua. Namun, kematian yang paling terkesan mengenaskan ada pada sosok Marlowe Freudenberg. Di momen-momen terakhirnya, Marlowe membayangkan apa yang sedang dilakukan oleh teman dekatnya, hingga wajahnya kemudian dihujam oleh bongkahan batu berukuran besar. Marlowe pun tewas beserta anggota Survey Corps yang lainnya. Karakter yang keenam, Hannes. こんなことがあるかなあ、お前ら見てろよ、お前らの母ちゃんの仇を俺がぶっ殺すところ。 Hannes merupakan salah satu karakter yang cukup disukai oleh para penggemar Attack on Titan. Pada musim pertama ketika Karla Yeager dimakan oleh Titan, Hannes bertindak cepat untuk menyelamatkan Eren serta Mikasa agar enggak senasib dengan ibu sang karakter utama. Lalu, di episode terakhir dari musim kedua pun, Hannes mendapatkan kesempatan buat membunuh Titan yang telah melahap ibu dari Eren. Sayangnya, aksi dari Hannes nggak berjalan mulus. Dia justru memiliki nasib yang sama dengan Karla, yakni dimakan sebagian tubuhnya oleh Titan yang memiliki raut wajah tersenyum tersebut. Momen kematiannya ini juga lagi-lagi disaksikan oleh Eren serta Mikasa, sehingga mengembalikan memori ketika mereka melihat Karla dimakan oleh Titan. Karakter yang ketujuh, Faye Yeager. 本当の悪魔はどちらか教えてやる。我々の祖先がやったことは正しかったのだ。 Berbeda dengan sejumlah karakter yang lainnya, Faye Yeager justru tewas karena ulah manusia. Hal ini berawal ketika Faye dan ayahnya Eren, yaitu Grisha Yeager, ingin melihat pesawat di wilayah kaum Marley. Mengingat mereka berdua adalah kaum Eldia, tentunya hal ini bakal menjadi sebuah masalah. Dan benar aja, mereka berdua pun ketahuan oleh dua orang keamanan dari kaum Marley. Saat Grisha diajar, Faye pun diantar pulang oleh salah satu petugas tersebut. Namun, alih-alih diantarkan ke rumahnya, Faye justru dijadikan makanan untuk anjing-anjing liar dan ditemukan tewas di pinggir sungai keesokan harinya. Ironisnya, sang penjaga tersebut nggak mengakui dosanya dan malah menyalahkan Grisha yang udah membawa sang adik ke wilayah terlarang. Nah, itulah sedikit informasi dari gua mengenai adegan kematian paling brutal dalam anime Attack on Titan. Menurut kalian, adegan mana yang bisa dikatakan paling brutal dalam anime Attack on Titan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol like serta kalau bisa share video ini. Kalau kalian punya pendapat yang lainnya dari pembahasan ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan juga di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.